Baik, setelah kita seruput kopi, saya akan bercerita tentang race yang baru kemarin saya ikuti. Race apa itu? Rinjani 100 untuk kategori 27 km. Saya akan bercerita tentang bagaimana H-1 sampai pada saat pelaksanaan hari race, supaya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman lari yang ingin mencoba berlari di gelaran Rinjani 100. Baik, H-1 tentunya pengambilan respek. Ya, pengambilan respek itu memang sebelumnya sudah ada mandatory gear yang harus kita persiapkan. Untuk kategori 27 sendiri itu yang diperlukan karena mungkin ini kategori yang paling bawah, jadi mandatory gearnya tidak sebanyak dan tidak selengkap yang kategori di atasnya seperti 36, 60, 100 dan 162. Seperti biasa sih, standar ya, menggunakan vest yang di dalamnya kita diminta untuk membawa soft flask minimal 1 liter. Kemudian emergency selimut emergency itu juga kemarin setelah saya siapkan tapi tidak dipakai, tapi itu diperiksa. Kemudian surat keterangan berbadan sehat. Ini surat keterangan berbadan sehat menjadi hal yang wajib nanti pada saat pengambilan respek diminta. Cuma kalau teman-teman belum sempat mengurus sebelum berangkat, nanti di sana di posnya pada saat pengambilan respek ada satu pos pemeriksaan kesehatan dan di situ dibayar, pengambilannya dibayar Rp50.000. Nanti keluar tuh surat keterangan. Ya, kemudian kita akan berikan surat keterangan itu pada saat pengambilan respek. Nanti tuh dicek tuh gear-gear yang kita selain vest, kemudian membawa di dalam vest itu kita juga siapkan jaket atau ponco untuk angin, dan ini menjadi penting nanti pada saat kita mengikuti race. Kemudian obat-obatan. Yang ketiga itu obat-obatan, kemudian ada fluid, tapi itu biasa sempritan sudah ada di beberapa vest yang menyiapkan. Nutrisi seperti energy gel itu bisa juga nanti dilihat. Jadi yang paling penting itu obat-obatan, kemudian surat keterangan sehat, soft flask-nya, tempat minum, kemudian emergency blanketnya, kemudian vest-nya tentunya. Oke, kita ambil respek. Bisa pengambilan respek itu bisa kan race-nya hari Minggu kemarin ya, jadi respeknya bisa dilakukan pengambilannya di hari Jumat atau Sabtu. Kebetulan saya dan teman-teman tuh ngambilnya di hari Sabtu. Hari Jumat. Nah, ini yang seru nih. Pada saat kita ngambil hari Jumat, kita tuh masih ada bisa lihat-lihat tuh souvenir Rinjani 100, misalnya baju itu paling laris dan paling banyak dicari itu kemarin jaketnya. Dijual 500.000 tapi hanya disiapkan 50 pieces saja, jadi sangat terbatas. Itu jadi impian, jadi buruan. Iya. Karena ini kan kalau seperti saya kan pemula, jadi menyiapkan itu masih buta-buta. Mudah-mudahan nanti setelah video ini teman-teman yang masih baru akan mencoba untuk berlari trail, tentunya sudah punya referensi apa yang akan disiapkan ya. Apa yang akan disiapkan seperti tentunya sepatunya. Tapi ini kan sepatu, jersey dan sebagainya tidak lagi diperiksa pada saat kita pengambilan respek. Yang banyak yang banyak kemudian diperiksa itu tadi ya, yang seperti saya sebutkan. Oke. Setelah pengambilan respek, memasuki event race ya, seperti biasa semalam ya, lakukan carbo loading, mempersiapkan alat-alat. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang akan melakukan race di hari H, malamnya cukupkan istirahat. Istirahat penting, merupakan bagian dari proses latihan dan proses kita mengikuti race tersebut. Yang kedua, persiapkan barang-barang yang sudah akan dibawa, pasang bibnya ya. Nanti kan pada saat nge-race dipasang bib, pasang di
bisa di baju, ada juga yang pasang di vest ya. Intinya di belakang bib itu ada alat deteksi GPS yang tidak boleh lepas. Nah itu malam itu sih sudah menjadi ritual ya, bukan cuma lari di trail tapi lari di road juga itu menjadi ritual. Nah sudah kita siapkan karena kami start jam, oh ya untuk kategori 27 itu startnya pukul 6 pagi waktu Lombok ya, waktu Sembalun, waktu Indonesia Tengah. Sembalun itu dia punya tempat start itu di Hotel Nusantara di Sembalun. Kebetulan kami tinggal sekitar, kami dapat penginapan 5 kilo dari tempat itu, jadi tidak terlalu jauh lah, terlalu jauh. Jadi kami setelah sholat subuh kita berangkat bersama-sama karena saya ada dengan beberapa teman dalam satu komunitas lari. Nah, start jam 6, on time jam 6 start. Nah, seperti biasa dilepas. Nah, ini di hari race ini saya belum punya gambaran dan paling melihat-lihat saja ya dari YouTube, dari medsos, dari percakapan WA. Belum membayangkan gimana sih berlari di Gunung Rinjani dengan judul Rinjani 100 kategori 27 itu belum ada bayangan. Jadi sobat gas aja, gas. Dengan modal apa? Ya itu memang harus latihan sih. Tapi saya tinggal di tempat yang susah sekali untuk dapat latihan elevasinya. Jadi latihannya hanya endurance, memperbaiki daya tahan sampai mana gitu ya. Dengan mengikuti ini juga kan sebenarnya menguji kita, progresi kita sampai di mana. Mau kita finish, mau kita tidak finish itu nanti. Yang penting kita sudah mulai, kita akan tahu sampai di mana kemampuan kita. Kalau kita bisa menyelesaikan berarti kita tahu tuh batasan kita ke situ. Oke, kita dilepas jam 6 pagi setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, dalam perjalanan selama race ini, kalau saya itu membaginya menjadi tiga rute. Yang pertama itu rute aspal. Aspal ini sejak kita dilepas dari starting line itu langsung disuguhkan dengan elevasi, tapi masih aspal. Sambil elevasi, turun sedikit, naik lagi ya. Kira-kira aspal itu sepanjang 3 kiloan ya, 3 kilo aspal. Turunan, di ujung turunan itu aspal. Nah, situ baru kita masuk pintu gerbang. Selamat datang ya di Taman Nasional Rinjani. Sudah mulai itu masuk. Itu jalan sudah mulai bukan aspal, campur, ada beton, ada batu, tapi intinya sudah mulai masuk ke makanannya sepatu trail gitu ya. Nah, itu masih kadang-kadang rutenya masih landai, kadang-kadang dia turun naik sedikit ya. Nah, sampai nanti ketika sudah sampai di pos 1. Di pos 1 itu kira-kira jaraknya dari tempat finish itu 7,7 kiloan ya, 7,5 kilo gitu atau 7,8 kilo, sekitar itu. Nah, ini dengan jalan dengan itu sekitar 1,5 jam. Ini jalan. Artinya apa? Kalau teman-teman sudah sampai di pos 1 itu sudah punya patokan, saya sampai ke finish nanti misalnya itu kejar waktu COT. Pos 1 ke tempat garis itu 1,5 jam 7 kilo. Jadi kalau teman-teman ada di pos 1 dan menuju tempat start tadi itu misalnya pada saat finish masih ada tersisa 1,5 jam, ya sudah pasti DNF, tidak finish. Jadi minimal 1,5 jam sebelum finish sudah harus ada di pos 1 untuk pulang ya. Sudah pos 1,5 jam. Nah, 1,5 jam ini adalah waktu. Jadi kemarin itu saya tesnya kayak gitu. Ini saya berapa jam? Saya nanti pulangnya kalau sampai sini misalnya ini kan untuk kategori 27 9 jam. Jadi jam 6 sampai jam 3. Jadi saya harus ada di pos 1 itu kira-kira 1,5. Kalau di atas 1,5 saya sampai di pos 1 berarti pasti saya tidak finish. Itu aja patokan saya. Jadi udah kita nikmatin tuh. Nah, setelah pos 1 menuju pos 2, pos 3, pos 4 itu sudah astagfirullah. Mendaki terus. Baru jalannya bebatuan. Nah, tapi masih batu-batu yang cadas. Batu-batu cadas itu tapi dengan elevasi yang sudah mulai makin lama makin meningkat ya. Saya kurang
tahu berapa elevasi, berapa gain elevasinya, tapi makin lama kok makin enak. Kira-kira di 3 kilo, jadi kilometer ke-7 sampai kilometer ke-10 itu batu-batu cadas. Nah, setelah kilometer ke-10 itu sampai ke titik kita akan mutar, itu di Bukit Penyesalan namanya ya. Nah, itu sudah mulai kita berhadapan dengan, nah ini di sini yang serunya. Mulai dari kilometer ke-10 sampai kilometer ke-13, karena di kilometer 13 itu kita akan putar ke bawah untuk melakukan downhill. Di situ ada pasir, ada tanah dan sangat licin. Nah, di sini yang menjadi apa? Menjadi tantangan besar sekali. Karena setelah melewati kilometer ke-7 sampai ke-10 yang begitu mendaki dan cadas, kita harus menghadapi lagi pendakian yang disertai dengan pasir, dengan tanah dan batu yang sudah aut-autan gitu. Karena kenapa? Karena sebelum itu udah dilewati oleh pelari-pelari yang mengambil kategori bisa 36, 60, 162 itu lewat situ semua tuh. Jadi yang sudah berhamburan tuh. Jadi tidak saling pegang, pohon pegang tuh naik ya, naik. Kebetulan saya tidak memakai tongkat. Jadi bagi teman-teman jangan dicontoh. Mungkin kalau ikut kategori 27 bawalah tongkat, bawa pole trekking ya istilahnya. Nah, pendakian yang disertai dengan pasir dengan tanah itu sangat licin. Jadi hati-hati sekali. Itu sampai di mana? Kira-kira sampai ke kilometer 12,8 kilometer ya. Karena setelah 12,8 kilometer kita akan dapat tangga. Nah, di 12 kilo itu ada tangga. Kalau sudah dapat tangga itu ya tinggal dikit lagi. Kita sebelum dapat ke dapat ke Bukit Penyesalan. Jadi kalau kategori 27 tidak mencapai summit ya teman-teman, dia tidak sampai ke puncak, tidak. Yang sampai ke puncak itu kategori 36, kategori 27 tidak. Dia tidak sampai ke puncak, dia yang sampai ke Bukit Penyesalan saja. Kenapa Bukit Penyesalan? Memang sampai di atas itu kita menyesal, ya Allah. Sampai ke atas 13.88 itu saya sampai pukul 10.30 ya. Jadi kira-kira 4 jam lebih. 4 jam setengah tuh. 4 jam lebih lah dari dari kita start jam 6 sampai jam finish. Jadi kira-kira setengah dari separuh perjalanan itu kita bisa ambil. Jadi kalau teman-teman mau finish di bawah COT, paling lambat ya, bisa menyelesaikan dari start ke Bukit Penyesalan itu 5 jam. Jadi jam 6 sampai jam 11. Di atas jam 11 risiko. Jadi karena jam 11 ke jam 3 sisa 4 jam, ini akan kita pakai nih. Kita akan pakai untuk downhill. Nah, downhill ini pun setelah kita turun, kita tidak bisa melakukannya terus-menerus karena tadi itu pada saat kita turun, kita akan berhadapan lagi dengan pasir, dengan tanah yang licin dan tidak sedikit teman-teman lari itu yang jatuh, terperosok, terbentur kepala. Nah, itu membuat kita lambat turun. Jadi dengan estimasi 4 jam itu jangan berhenti, walaupun jatuh tetap jalan. Nah, itu kan seperti saya bilang tadi, kira-kira itu sampai kilometer ke-10 itu kita akan dapat. Jadi dari atas 13,8 sampai kilometer 10 kita akan dapat itu jalan-jalan yang berpasir. Nah, setelah dapat kilometer 10 ke bawah menuju ke pos 2 yang 7,8 kilo tadi, itu ada lagi perlambatan. Kenapa? Karena kita bersamaan tuh, karena kita kan sudah turun siang. Ya. Udah turun siang itu sekitar jam 12. Itu kita berpapasan dengan porter, dengan orang yang akan naik ke Rinjani dan sangat banyak. Karena itu hari Minggu ya. Dan itu kita antri. Karena jalan cuma satu kan. Antri kita. Jadi dia naik, kita turun. Itu memperlambat juga. Perlambat. Tapi ya pelan-pelan. Begitu lari lagi. Jadi kalau pada saat pulang itu jangan berhenti. Jalan, lari ya. Tetap memperhatikan dapat hati-hati. Karena melewati daerah-daerah yang licin dan padat oleh orang-orang yang mau naik. Seperti prediksi awal bahwa saya harus sampai di pos 1 itu sebelum jam 1:30. Nah, saya sampai di pos 1 jam 1. Jam 1 sampai di pos 1.
jam 1 lewat lah. Udah sampai 1 dah. Jam 1 saya sudah bilang saya bisa finish. Karena saya sudah ukur tadi. Ya, jam 1 akhirnya saya finish jam 14.35. 30 menit, kurang 30 menit lagi menjelang COT. Ya. Ya lumayan untuk pemula, untuk yang baru mencoba Rinjani yang rutenya sangat taktikal, menurut saya sangat taktikal, sangat banyak dipengaruhi oleh pikiran, kita harus kuat, belum lagi alamnya begitu panas ya, tapi hawanya dingin, banyak sih tantangannya, indah, tapi menyiksa sih Rinjani. Tapi ditanya apa jerah atau kapok? Tidak. Oke, saya kira itu saja teman-teman, gambaran saya tentang rute Rinjani 27 km dengan COT 9 jam dan bisa selesaikan 8 jam 30 menit. Mudah-mudahan tahun depan masih diberikan umur, diberikan kesempatan memperbaiki hasil finish. Oke, tetap berlari, tetap semangat. Kita seruput dulu kopi.